Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmaul Muslimah, NIM 23220008, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PIAUD, semester 4, mata kuliah Bimbingan Konseling, materi Prinsip dan Tujuan Bimbingan Belajar di Sekolah. Prinsip merupakan suatu cara tertentu yang akan menciptakan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Bimbingan konseling yang memerlukan suatu prinsip atau aturan pelaksanaan dalam menjalankan program pelayanan bimbingan. Menurut Prayitno dan Amti, rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkaitan dengan sasaran pelayanan masalah klaim, tujuan dan proses penanganan sebuah masalah, program pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan. Adapun rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan objek dalam pelayanan bimbingan, yaitu prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkaitan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkaitan dengan program pelayanan, dan yang terakhir prinsip yang berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Dari 4 rumusan tersebut, bimbingan dan konseling akan tercapai sesuai dengan keinginan konselor dan klien. Prinsip-prinsip umum. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling secara umum antara lain: 1. Bimbingan harus berfokus pada individu yang sedang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan berupa memberikan bantuan supaya individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. 2. Memberi bantuan diselaraskan dengan kebutuhan individu yang sedang dibimbing. 3. Bimbingan berkaitan dengan sikap dan tingkah laku individu. 4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Yang kelima, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Yang keenam, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. 7. Implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki potensi dan keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling, serta pelaksanaannya haruslah bekerjasama dengan berbagai pihak. Terkait hal tersebut, yang ke-8, untuk mengetahui hasil dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian atau ekuivalensi secara teratur dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip khusus atau berhubungan dengan siswa. Adapun prinsip-prinsip bimbingan konseling secara khusus yang berhubungan langsung dengan siswa antara lain: 1. Pelayanan bimbingan konseling harus diberikan langsung kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu atau siswa. Program pemberian bimbingan dan konseling harus berpusat pada siswa. Yang keempat, pelayanan dan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu bersangkutan yang sifatnya beragam dan luas. Yang kelima, keputusan akhir dalam proses bimbingan konseling dibentuk oleh siswa sendiri. Yang keenam, siswa yang telah memperoleh bimbingan harus secara berangsur-angsur dapat menolong dirinya sendiri. Prinsip-prinsip khusus atau berhubungan dengan pembimbing. Adapun prinsip-prinsip bimbingan konseling secara khusus yang berhubungan langsung dengan bimbingan antara lain: 1. Konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian.
pendidikan pengalaman dan kemampuan. 3. Sebagai tuntunan profesi, pembimbing atau konselor harus senantiasa berusaha mengembangkan dirinya dan keahlian melalui berbagai kegiatan. Yang keempat, konselor hendaknya selalu mempergunakan berbagai informasi yang tersedia tentang siswa yang dibimbing beserta lingkungan dalam sebagai bahan yang membantu individu yang bersangkutan ke arah penyesuaian diri yang lebih baik. 5. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi tentang siswa yang dibimbingnya. Yang keenam, konselor harus melaksanakan tugasnya hendak mempergunakan berbagai metode yang sama. Prinsip yang berkenan dengan tujuan pendidikan. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan konseling, baik yang berprogram atau insidental, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu oleh seorang konselor. Dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling, konselor perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam lembaga maupun dari luar lembaga, agar tercapainya perkembangan peserta didik secara optimal. Prinsip-prinsip yang berkenan dengan hal tersebut adalah 1. Tujuan akhir bimbingan dan konseling adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan konseli agar mampu membimbing dan diri sendiri dalam menghadap kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, dalam proses konseling, keputusan yang diambil dan hendak dilakukan oleh konseli hendaknya atas kemauan konseli sendiri, bukan kemauan atau desakan dari konselor. Yang ketiga, permasalahan khusus yang dialami oleh konseli harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Yang keempat, bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu, dilaksanakan oleh tenaga ahli yang telah memperoleh pendidikan dan latihan khusus dalam bidang bimbingan konseling. Yang kelima, guru dan orang itu memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, kerjasama antara konselor dengan orang tua dan guru sangat diperlukan. Yang keenam, guru konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi hambatan-hambatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas belajar mengajar di sekolah maupun interaksi peserta didik terhadap lingkungan di mana ia berada. Yang ketujuh, untuk mengelola pelayanan bimbingan dan konseling dengan baik dan sejauh mungkin memenuhi tuntutan individu, sebaiknya diadakan program penilaian dan penghimpunan data yang memuat hasil pengukuran dan penilaian. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun, faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan 1. Bimbingan berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dan dalam kaitan dengan kontak sosial dan pekerjaan.
dan sebaiknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya permasalahan pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan konseling. Mungkin hanya itu dari saya. Masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.